Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Firdaus. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Audit Sistem Informasi, eh, saya bertujuan untuk menjawab soal ujian akhir semester pada semester genap ini. Oke, langsung aja ke soalnya. Di sini petunjuk pengerjaannya adalah nomor NPM ganjil. Silakan kerjaan nomor ganjil. Berarti saya dengan NPM 011 berarti mengerjakan soal yang ganjil. Nomor satu, dalam audit SI dikenal konsep resiko dan sistem pengendalian sistem intern. Resiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berontak negatif pada hasil suatu kegiatan. Resiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitan dengan sistem informasi. Ya, terkait dalam omongan tentang resiko ya, sudah pasti kalau kita mengaudit suatu sistem informasi itu ada resiko-resiko yang kemungkinan bisa dihindarkan atau mungkin tidak ya, tergantung pada auditor itu tersebut. Ada 3 poin yang uh, menyebabkan risiko atau 3 poin risiko yang bisa didapat ketika kita mengaudit sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini sudah pasti fatal ya. Kalau kita tujuannya itu nggak sesuai gitu, pasti kan nggak mau ya, kita nggak mau kayak gitu dan bakal hancur gitu auditnya itu. Sistem informasinya maksudnya. Terus yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope script atau pengembangan yang berlebihan yang tanpa terkendali. Nah, ini bisa juga nih kadang orang-orang kayak auditor gitu, ada yang nakal gitu. Dia tuh kayak mengembangkan suatu harga itu bisa di markup sama dia itu namanya scope creep kayak gitu. Terus ada yang poin ketiga, itu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi ya, jadi percuma aja gitu kalau ada sistem informasi tapi nggak meningkatkan kualitas dari perusahaan itu tersebut. Oke, itu jawabannya. Lanjut kita ke nomor 3. Jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Ya, untuk mengaudit sebuah database itu pertama ya kita harus melakukan perencanaan dulu ya. Karena kalau nggak ada perencanaan nggak bakal sukses lah ibaratnya ya, nggak bakal sesuai tujuan. Lalu ada pelaksanaan, actionnya kita mana nih actionnya? Percuma ada perencanaan tapi nggak dilakukan ya kan. Lalu ada pelaporan, report ini biasanya kalau kita udah rencana terus acting, nah terus hasil-hasilnya tuh di sini ditulis semua, dokumentasinya lah semuanya pokoknya di sini lah ya. Terus untuk teknik-tekniknya sendiri itu kita harus mengetahui dulu ya, kayak pertama database audit esensial dulu. Apa itu database? Kita harus mengetahui dulu database itu seperti apa, database itu kerjanya seperti apa, baru kita bisa mengaudit database tersebut. Lalu ada vendor database umum. Ini biasanya ada Oracle, IBM, MySQL, terus CBase, Microsoft, mungkin another ya, banyak aplikasi yang vendor untuk database ini. Untuk file program juga kita harus perhatikan. Lalu ada configuration values. Database sangat bergantung pada pengaturan konfigurasi untuk menentukan bagaimana sistem beroperasi. Jadi kita harus konfigurasi dulu nilai dari database tersebut gitu. Lalu ada data file, lalu ada client network libraries. Nah, ini juga penting ya karena dia itu punya dua sisi gitu. Nah, ini database si klien untuk si network libraries ini. Lalu ada sistem backup dan restore. Sistem backup dan restore ini penting ya karena namanya kita nggak tahu kejadian-kejadian yang nggak diinginkan yang tadi resiko-resiko itu. Tapi beda ya resikonya ya. Ini resiko untuk di database. Itu kemungkinan kayak datanya hilang. Nah, kita di sini membutuhkan sistem backup dan restore gitu. Lalu ada di sini ada SQL dan pernyataannya itu kayak ada insert, delete, select gitulah pokoknya. Lalu ada object database. Object database itu berarti dalam database tersebut ada table, view, stored, prosedur, trigger dan lain-lain. Nah, mungkin itu ya untuk pengauditan sebuah database. Ya, cuma sampai situ ya. Soalnya sampai 3 kurang lebihnya itu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.